Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, guru, mungkin lebih banyak guru DKI ya. Saya mencoba untuk membuat semacam tutorial atau langkah-langkah dalam membuat soal menggunakan akun G Suite atau akun Edu yang lebih populer. Karena kayaknya disinyalir di lapangan, termasuk saya ini belajar gitu. Tetapi belajar saya langsung saya terapkan untuk semacam tutorial, begitulah. Apakah nanti jadinya tutorial, apakah malah membingungkan? Nah, nanti Bapak Ibu sajalah yang menilai nanti gimana hasilnya. Ya, kita mulai saja. Yang pertama ini dari awal banget, nol gitu. Kita nyalakan laptop atau mungkin komputer, jangan nyalakan kompor ya, karena kan kita mau membuat soal, bukan mau menggoreng pisang gitu. Nah, ini seperti biasa Google Chrome berdua kali. Kemudian tampilan seperti ini di pojok kanan atas. Ini kan akun yang masuk ini belum kelihatan nih. Kalau sudah kelihatan di sini ini biasanya ada simbol P atau L atau apa gitu. Nah, nanti kalau kita sudah pasti menggunakan G Suite Google Edu, maka di sini nanti akan muncul tulisan G Suite gitu. Nah, kita coba saja ya. Ini ada kota berapa ini? 9. Kita klik. Nah, kemudian masuk ke Drive. Itu. Nah, di sini akan memilih akun yang kita gunakan. Kalau di komputer Bapak Ibu cuma ada akun G Suite ya, berarti ya muncul nanti G Suite gitu. Kalau ini kan di sini kebetulan banyak nih, ada akunnya berapa ini? Berapa itu? Ada 7 ya, ada 7. Nah, di sini ada akun saya G Suite-nya ini, makanya kalau saya klik di sini, kemudian minta password, masukkan password. Salah. Passwordnya saja saya lupa ini. Ya, mudah-mudahan benar ya. Nah, ini kan kita sudah masuk ke G Suite, tampilan G Suite. Nah, di sini kan ada tulisan nih, G Suite. Berarti kan benar, kita sudah masuk menggunakan akun G Suite. Nah, selanjutnya di sebelah kiri sini ini kan ada drive saya, ada dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau bikin soal baru, berarti kita klik di sini. Ya, kemudian sorot ke bawah, pilih lainnya, sorot ke samping, kemudian ada Google Formulir. Ya, mana tadi kok hilang? Nah, baru pilih lainnya, sorot samping, Google Formulir, kemudian klik kosong. Nah, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul, kemudian kita beri judul ya. Kita beri judul seperti langkah-langkah, seperti membuat soal biasa ya. Membuat soal langkah seperti biasa, yang jelas di sisi ini beri judul, misalnya soal PTS gitu ya. Kemudian deskripsinya silakan ditulis apa yang misalnya soal ini sebagai latihan bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini biasanya kan di atas itu adalah identitas gitu ya. Misalnya sini tulis nama. Kemudian di sini kan ada pilih, kalau nama itu kan jawaban singkat kan, bukan pilihan ganda. Ya, kemudian di sini wajib isi. Mengapa wajib isi? Artinya di sini nanti kalau nggak diisi, di bagian ini nggak diisi, maka dia tidak bisa upload. Ya. Terus berikutnya nama, kemudian kelas, gitu ya. Kelas ini sebaiknya kalau kita untuk menggunakan beberapa kelas atau banyak, maka kelas ini pilih saja. Di sini bukan pilihan ganda, juga bukan pilihan apa itu jawaban singkat, namun drop down gitu ya. Misalnya kelas di sini 9A
kemudian 9B, kemudian 9C, kemudian 9D, dan seterusnya. Jadi nanti di dalam bentuk soalnya itu akan ada panah segitiga ke bawah begitu, tinggal diklik kemudian muncul dipilih. Jadi bukan jawaban singkat. Ya. Kemudian berikutnya setelah nama kelas biasanya kan nomor absen ya, nomor absen gitu ya, nomor absen. Kalau ini nanti jawaban singkat karena kan ditulis nomor absennya itu berapa, atau boleh juga ya drop down gitu. Ditulis kalau nomor absen di sini berarti kan kalau anak itu tinggal milih nanti kan di sini ditulis 1 sampai sejumlah siswa yang ada di kelas itu gitu. Karena ini saya pilih jawaban singkat saja. Kemudian sini wajib tulis. Nah, setelah itu kan ini identitas sudah ya, identitas sudah, maka sekarang ganti ke bagian soal, maka klik di sini. Nah, ini bagian soal. Artinya apa? Ini kan setelah selesai ini baru masuk ke sini. Kalau di sini ada yang tidak diisi, maka tidak bisa masuk ke sini karena di sini ada wajib diisi gitu. Ya, kemudian di sini katakanlah soal. Ya, deskripsinya tadi. Misalnya kerjakan gitu kan. Kerjakan soal ini sendiri, itu sendiri, jangan minta bantuan teman, jangan minta bantuan saudara, orang tua, phone friend, atau mungkin yang lain. Nah ini jangan seperti itu gitu kan. Kemudian ya semoga maaf ini bukan begitu ya, ini soal, kemudian kalau soal deskripsi tadi kayaknya ini salah. Oke lah, itu nanti kesini aja dah. Ini soal misalnya pantun ada berapa baris. Itu, pantun ada berapa baris itu, misalnya di sini 4, kemudian 3, 2, 1 gitu kan. Oke. Nah, di sini wajib isi. Nah, ini kalau mau dikasih kunci atau diacak jawaban ini belum bisa karena ini masih dalam bentuk bentuk formulir. Ini bisa buat angket, bisa mungkin Google Form ya untuk absensi, untuk mencari data supaya bisa jadi bentuk soal pilihan ganda atau mungkin yang lain, bisa ada kunci dan seterusnya. Maka ini harus disetting dulu. Nah, ke atas di sebelah kiri tulisan kirim ini kan ada roda kayak gigi nih, tulisannya setelan. Nah, kita klik di sini. Ada tiga kan. Nah, yang pertama umum, yang kedua presentasi, yang ketiga kuis. Pastikan bahwa yang perlu masuk ini kan kita batasi karena ini kan pakai Google Edu. Artinya apa? Selain Google yang ini Dinas Pendidikan Provinsi atau organisasi yang terpercaya, ini nggak bisa masuk gitu. Kalau ini diklik gitu, ini penting. Nah, gitu. Tetapi kalau dilepas begini, maka yang akun selain dinas atau pengguna dinas yang kita bahas tadi bisa masuk, bisa mengerjakan. Karena ingin kita batasi yang bisa masuk itu hanya yang G Suite atau Google Edu atau yang dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, maka kini di sini wajib. Nah, itu diwajib. Nah, kemudian yang lain-lain, ya, itu. Nah, setelah itu kita pastikan kuis, ya, simpan. Terus kita pilih kuis. Nah, ini jadikan kuis, gitu kan? Jadikan kuis. Terus ini rilis nilai. Rilis nilai itu maksudnya gini. Setelah anak itu mengerjakan, kemudian anak itu menyerahkan hasil kerjaannya, maka kalau kita klik di sini, anak itu segera tahu hasilnya, berapa benarnya, berapa salahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu supaya aman, karena ini mungkin PTS dan supaya tidak menjadi polemik, maka ini nggak usah. Ya, nggak usah diklik nih. Ya, ini nggak usah diklik. Jadi nanti saja secara manual gitu.
Kalau kalau ini kan nanti ya, begitu nanti kan berisik kan aku, kamu dapat berapa ini, kamu dapat ini, dan seterusnya. Ini makanya kita pilih yang bawahnya. Nah, yang bawah ini ada tiga kotak isinya pertanyaan tak terjawab dan seterusnya responden. Nah, ini nggak usah yang dua, yang tiga ini ya. Mengapa? Yang nilai poin artinya apa? Nanti anak bisa melihat poin atau tingkat kesukaran, tingkat kesulitan soal. Karena nanti akan kita setting ya, setiap soal itu bobot atau nilainya berbeda. Sehingga anak bisa tahu untuk soal ini bobotnya berapa, soal ini bobotnya berapa, dan seterusnya. Sehingga si anak itu bisa memilih mengerjakan soal yang mana. Gitu. Sehingga anak yang jumlah salahnya sama, belum tentu nilainya sama. Karena mungkin salahnya beda nomor. Gitu. Ya, oke lah. Itu intinya, simpan. Oke. Kemudian ada satu lagi, presentasi. Coba kita klik presentasi, ada apa di situ. Nah, di dalam presentasi ini ada tampilkan status progres, ada acak urutan. Yang ingin saya tekankan di sini, acak urutan pertanyaan. Jadi kalau ini diklik, maka pertanyaan itu yang muncul di siswa itu saat mengerjakan acak-acakan. Bisa nomor 3 duluan, nomor 2, dan seterusnya. Ini bisa dipakai kalau dalam satu soal itu artinya gini, misalnya contoh kayak pelajaran bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris, itu kan ada kalanya dalam satu wacana itu untuk 3 soal. Nah, kalau soal itu diacak, maka anak akan bingung mengerjakannya. Bacaannya di mana, gitu kan? Jawabannya di mana? Nomor sekian. Misalnya bacaan ini untuk nomor 5, 6, 7. Wah, padahal nomor 7 sudah di atas, nomor 5 di tengah gitu kan. Kemudian yang ada apa itu teksnya itu di nomor berapa, nanti akan ada kesulitan. Jadi bagi soal yang satu soal kemudian tidak untuk satu satu apa ya istilahnya, satu soal untuk satu paket soal dan jawaban itu bisa diacak. Tetapi bagi yang misalnya tadi ada ilustrasi untuk 3 soal akan menyulitkan anak. Nah, ini silakan. Nah, ini karena saya bahasa maka ini tidak saya klik untuk acak soal ya. Balik. Nah, setelah kita setting itu, maka kan di sini akan muncul. Nah, di sini akan muncul kunci. Di sini akan muncul pilihan. Nanti kalau kita klik kunci saat gitu kan, misalnya kuncinya apa? Pantun ada beberapa baris misalnya kan. Ada katakanlah pantun itu hanya 3 baris misalnya. Klik di sini. Nah, kemudian di sini kan muncul poin nih. Poin pada soal ini katakanlah poinnya hanya 2 atau mungkin 20. Tinggal setting saja Bapak Ibu. Tinggal nanti di atas di sini kan total poin. Jadi total poin tetap 100. Nanti nanti di sini itu tinggal atur berapa. Ya, tinggal atur berapa poinnya supaya menjadi 100 itu kan. Soal yang sulit poinnya tinggi, soal yang rendah poinnya juga rendah. Oke? Nah, selesai misalnya. Nah, tetapi belum selesai ini. Ya, untuk soal ini. Apa? Wajib diisinya belum. Klik dulu, wajib diisi. Nah, terus di sini ada 3 ini. Nah, di sini ada tulisan deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, dan seterusnya, acak urut opsi. Ini diklik. Ya, acak urut opsi. Ini diklik. Artinya apa? Jadi masing-masing anak itu, ya masing-masing anak itu nanti dalam membuka soal ininya nggak sama dengan anak satu dengan yang lain urutannya ini, tetapi kuncinya tetap sama. Acak opsi tidak berarti mengacak kunci, beda. Kuncinya tetap itu, tetapi urutannya ini bisa berbeda-beda. Ya, Bapak itu settingannya. Kemudian kita masukkan lagi, oke, masukkan lagi berikutnya, tambah gitu ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau di dalam soal ini kan tidak bisa enter. Oleh karena itu kalau model jawaban atau pertanyaannya itu wacana, teks gitu kan, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu harus di crop. Nah, harus pakai ini nih, gunting. Jadi teks di Word itu yang saya tahu. Tetapi ada juga cara yang lebih jitu, yang lain-lain, cuma yang saya paham sementara ini. Nanti kita belajar lagi ya. Jadi dari ilustrasinya begitu, ini ya teksnya di mana, kemudian di crop ya.
kemudian disimpan, kemudian ditandai, diberi nomor. Ya, nanti setelah mau masukkan ke sini, klik di sini nih. Nah, bukan, ini klik upload gambar. Jadi nanti kan dalam crop itu kan dalam bentuk JPEG atau gambar, sehingga di sini upload gambar. Ya, itu nggak saya praktekkan karena harus ke sana dan seterusnya. Tetapi intinya begitu. Begitu juga lah nanti ada teks lagi. Karena kalau nggak seperti itu nanti tampilannya acak-acakan. Ya, tampilannya acak-acakan. Atau juga gambar-gambar yang lain kan gitu. Misalnya bahkan diagram grafik ya, soal-soal matematik gitu misalnya. Itu di crop dulu, snapping tool pakai gunting kemudian dipindahkan. Ya, misalnya di sini kita cari aja lah. Cerpen. Oh iya, di sini bisa dikasih diberi nomor lah, atau bisa juga enggak 2 misalnya. Kalau tadi di sini 1 misalnya. 1 nomor 1. Gitu. Oke, ini nomor mana tadi? Oh, di sini. Nomor 2. Cerpen. Kepanjangannya adalah itu. Misalnya di sini satunya cerita pantai, kemudian cerita panjang, kemudian cerita pendek, kemudian misalnya cerita sederhana, itu misalnya ya. Nah, oke, ini kan tadi udah setting makanya muncul. Katakanlah di sini cerita pendek, kuncinya kan klik saja, klik kunci, kemudian di sini cerita pendek. Nah, sampai muncul begini ya. Klik dulu poinnya, kita pakai misalnya poinnya 3. Selesai. Kemudian di sini ada wajib isi, di sini ada acak opsi. Oke. Nah, setelah ini, oke, Bapak dan Ibu, anggap ini dan seterusnya. Sekarang sebelum kirim, maka pastikan gimana sih model soal kita gitu kan. Nah, klik di sini, pratinjau. Nah, ternyata soalnya seperti ini. Jadi ini diisi dulu nama misalnya Bejo kelas misalnya 9B, kemudian nomor absen misalnya 34. Nah, baru berikutnya ini untuk memastikan ya kita berfungsi seperti ini ya. Tadi kan misalnya nanti kirim gitu kan. Misalnya ini kan hanya latihan ini modelnya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian kita balik lagi ke sini, itu kan tadi pratinjo ya. Sekarang ke sini kirim. Ya. Kirim melalui link itu misalnya ya. Ini pakai apa ini? Surat ya. Link yang gambar ini. Link. Nah, muncul ini kan linknya panjang nih. Ya, linknya panjang, kita perpendek, kemudian klik salin gitu ya, klik salin. Nah, klik salin ini kemudian kita katakanlah buka WA di sini, WA web gitu ya. Seperti itu. Di sini nanti kita sorot. Nah, mau dikirim kemana ya, dikirim kemana HP saya kemana ya. Setelah itu ini nanti link tadi ya, setelah muncul di situ ya kan, ditujukan kepada siapa, kemudian klik kanan di situ, tempel atau paste, pasti nanti udah terkirim. Nah, tinggal cek yang ada di HP atau WA dari yang dikirimi tadi ya. Kira-kira itu teman-teman.
Mudah-mudahan itu bermanfaat, paling tidak dengan saya sendiri, karena saya ini belajar, ada kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Yang sudah jago oke silahkan, yang belum ini sebagai latihan sebenarnya untuk kalangan sendiri, tetapi iseng-iseng barangkali ada kalangan lain yang mungkin bisa memanfaatkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.